38. Ravindra pun menghentikan apa yang sedang dikerjakannya dan melihat ke arah Isabel dengan tatapan yang sedikit aneh. Nyali perempuan ini makin lama makin besar saja. Sekarang ternyata dia sudah berani datang ke kamarku tanpa diundang dan makan di depanku. Setelah Isabel memakan 1 sendok makanannya, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ravindra. Isabel langsung mengganti peralatan makannya dan mengambilkan sesendok sup dan menyodorkannya ke arah Ravindra. Dia mau menyuapi dirinya sendiri. Ravindra masih menahan emosinya dan berkata dalam hatinya, masih tidak mau menyuruh aku mengajarinya bahasa Korea. Isabel melihat ke arah Ravindra dengan pandangan penuh pengharapan. Lalu tangannya pun menyodorkan sesuap sup itu ke mulut Ravindra. Pandangan Ravindra pun sedikit bergetar dan ia pun mengedipkan matanya. Lalu ia pun menghabiskan sup yang diberikan Isabel. Melihat Ravindra yang menghabiskan sup yang dibawakannya, ia merasa sangat senang dan dia menyuapi Ravindra makan ini dan itu. Sambil menyuapinya, Isabel berpikir di dalam hatinya, sekarang berarti ia sudah baikan kan? Ia masih boleh memohon padanya tidak? Pada saat orang Korea itu datang, ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum. Isabel baru bermaksud untuk membuka mulutnya, ia tidak menyangka sudah Ravindra meninggalkannya dan melanjutkan pekerjaannya. Isabel melihat dia yang tidak begitu mempedulikannya, jadi Isabel tidak berani bertanya kepadanya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan lanjut makan makanannya yang tersisa. Sup. Tiba-tiba Ravindra membuka mulutnya. Saat itu Isabel masih tidak mengerti apa yang dimaksudkannya, dan dia hanya melihat ke arahnya dengan bengong. Tatapan Ravindra pun tertuju pada sup yang ada di depan Isabel. Saat itu Isabel baru sadar apa yang dimaksudkannya. Ternyata ia meminta sup kepadanya. Benar-benar, emangnya dia sendiri tidak ada tangan ya? Masih harus menyuruhnya menyuapinya. Tetapi walaupun hatinya sedang marah, Isabel masih saja dengan nurut menyuapinya. Ravindra menundukkan kepalanya dan melihat ke arah sup itu. Isabel lupa mengganti sendoknya. Sendok yang ia pakai sekarang adalah sendoknya sendiri. Setelah memakan 1 suap sup itu, Ravindra berkata, 1 sendok lagi. Isabel pun dengan nurut menyuapinya lagi. Setelah selesai menyuapinya, Ravindra sengaja berpura-pura tidak melihat ekspresi wajah Isabel. Ravindra sudah mengambil handphonenya dan segera menghubungi seseorang. Dokumen pembelian dari perusahaan Tunas Bumi. Cuman tugas gampang seperti ini saja tidak bisa dikerjakan. Kalau tidak bisa kerja, keluar saja. Setelah menutup teleponnya, Ravindra menghubungi orang kedua. Kalau besok aku masih tidak bisa melihat barang make up yang sudah jadi dari anak perusahaan Jaya Bangsa, kalian semua tolong mengundurkan diri. Ini desain yang siapa yang buat? Desainer dari perusahaan mini kartun hanya punya kemampuan seperti ini. Buat lagi. Beritahu manajer kalian besok dia sudah boleh mengundurkan diri. Isabel yang mendengar Ravindra memarahi satu persatu bawahannya, dia hanya bisa duduk diam dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Sudahlah, kelihatannya hari ini ia sudah tidak ada kesempatan untuk menyampaikan hal itu kepadanya. Jadi bagusan dia balik dan belajar bahasa Koreanya baik-baik. Isabel pun duduk di sofa itu dengan sangat sopan, lalu mengambil buku pelajaran Koreanya, lalu mulai menghafal kosakata yang ada di buku itu dengan susah payah. Annyeonghaseyo, kamsahamnida,
Opa, Sarangeo. Tangannya yang sedang mengetik keyboard itu pun terhentikan. Pas sekali ia melihat Isabel yang sedang menghafal kosakata dari buku bahasa Korea yang paling dasar itu dengan susah payah. Benar-benar perempuan yang sedikit bodoh. Jelas-jelas ia sangat ingin mengajarinya bahasa Korea, hanya saja ia gengsi untuk membuka mulutnya. Dengar-dengar dia baca apa? Semuanya berantakan. Itu bukan bahasa Korea. Sudahlah, melihat tadi dia yang otomatis menyuapinya makan, kali ini dia juga otomatis sendiri yang mengajarinya bahasa Korea. Isabel sedang menghafalnya dengan susah payah. Tiba-tiba ada sebuah tangan langsung mengambil buku yang ada di tangannya itu. Ravindra langsung berbicara dengan bahasa Korea. Nada bicara ini, siapa yang mengajarimu? Kalau kamu bicara seperti ini, buat aku malu sekali. Sini ikuti aku baca, biar aku benerin nada bicara kamu dulu. Isabel pun menurutinya. Dia mau ngapain? Dia mau mengajarinya bahasa Korea. Sekarang waktunya sudah tinggal sangat sedikit. Kalau belajar pun dia sudah tidak sempat. Tetapi dia hanya menganggukkan kepalanya dan menurutinya. Biarkan dia mengajarinya. Dalam waktu yang sangat mepet, Ravindra menggunakan bahasa Korea yang sangat bagus dan berbicara dengannya. Sebentar, arti dari kata yang kamu katakan tadi itu apa? Hei, kamu bisa ngomong sedikit lebih pelan tidak? Aku sama sekali tidak mengerti. Melihat Isabel yang melihatnya dengan tatapan yang tidak begitu senang, Ravindra sedikit merasa marah. Ingin sekali ia menjulurkan tangannya dan mencubit-cubit pipinya. Aku bilang supaya kamu tidak malu, biarkan aku yang mengajarimu bahasa Korea. Ravindra sudah duduk di sampingnya. Badannya yang besar dan tegap itu pun sedikit bersandar di tubuh Isabel. Seorang laki-laki yang memiliki karisma seperti seorang pahlawan itu pun dalam sekejap langsung menjadi guru Isabel. Isabel merasa tenggorokannya sedikit tidak enak. Bagaimana bisa sebuah diffuser hormon seluler duduk di sampingnya? Apakah tidak apa-apa? Isabel merasa sedikit takut dan Ravindra sama sekali tidak ada perasaan itu. Sebaliknya Ravindra malah berencana untuk lebih dekat dengannya lagi. Masih bengong apaan? Ikuti aku baca. Tatapan Ravindra pun langsung tertuju pada Isabel yang sedang bengong. Saat ini Isabel baru kembali ke kesadarannya. Baiklah, dia tidak mau belajar, emangnya masih bisa menolak. Kali ini Isabel pun mengikutinya membaca dengan susah payah. Beberapa waktu sudah berlalu dari kepala kedua orang itu semakin lama menjadi semakin dekat. Sampai akhirnya tangan Ravindra langsung menarik tangan Isabel lalu menunjuk ke tulisan yang ada di depannya, lalu berkata, kamu bisa belajar lebih serius lagi tidak? Aku tidak pernah ketemu orang yang begitu bodoh. Kalimat ini artinya, lalu kedua orang itu tiba-tiba tersadar. Mereka berdua merasakan kehangatan dari tangan masing-masing dan hati mereka mulai berdebar kencang. Isabel pun langsung menarik tangannya keluar. Badan pun langsung terasa panas. Ia merasa mukanya pasti sudah sangat memerah. Lalu ia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat Ravindra. Lalu Ravindra pun melihat ke arahnya. Lalu ia merenggangkan lehernya dan menurunkan emosinya. Isabel sedikit juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika Ravindra tiba-tiba menarik tangannya, kenapa tubuhnya tidak memberikan respon untuk menolaknya. Perasaan aliran listrik itu mengalir ke seluruh badannya dan membuat ia merasa sangat malu. Isabel sama sekali tidak berani bergerak lagi. Ia masih memikirkan tangannya yang baru keluar dari genggaman tangan Ravindra. Ravindra tiba-tiba kehilangan rasa kehangatan itu dan hatinya tiba-tiba terasa sangat kosong. Perasaan kosong seperti ini ia benar-benar sangat tidak menyukainya. Aku sangat bodoh kan, biarkan aku pelan-pelan hafal sendiri.
Dengan gugup Isabel beranjak berdiri dan tidak mempedulikan apa jawaban yang akan dilontarkan Ravindra. Ia ingin langsung keluar dari kamar itu. Melihat bayangan Isabel yang keluar dari kamarnya, pandangan mata Ravindra pun mengarah kepadanya dan mulutnya ingin mengatakan sesuatu. Isabel pun sudah kembali ke kamarnya dan ia langsung duduk di atas kasurnya. Dan kesadarannya masih saja belum kembali. Isabel, kamu ini kenapa? Ternyata kamu sudah ada perasaan lain terhadap laki-laki itu. Kamu bukannya sudah tidak percaya dengan cinta? Bagaimana kamu bisa punya perasaan pada laki-laki yang membelimu dengan uang? Isabel terus-menerus berbicara pada dirinya sendiri. Hubungan dia dan Ravindra hanya sebatas perkawinan kontrak. Setelah berkata puluhan kali kepada dirinya sendiri, Isabel baru mulai merasa tenang. Sudahlah, tidak belajar lagi, tidur saja. Isabel pun bersiap-siap untuk tidur. Sebelum ia mematikan lampu kamarnya, ia mendengar suara pintu kamarnya terbuka dan ia langsung melihat Ravindra yang masuk ke dalam kamarnya. Pada saat itu juga Isabel pun sangat terkejut dan langsung terduduk. Lalu dengan suara yang bergetar ia berkata, Kamu mau ngapain? Sambil membuka kancing bajunya, Ravindra berjalan ke arahnya. Tubuhnya yang sempurna itu pun terlihat dengan sangat jelas olehnya. Isabel pun tidak bisa menahan dirinya dan menelan ludahnya. Walaupun ia terus berusaha untuk menahan dirinya, tetapi tidak bisa dibohongi kalau Ravindra benar-benar sangat sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Bahkan hanya wajahnya yang sangat sempurna. Pekerjaannya juga sangat sempurna, karismanya juga sangat sempurna, pendidikannya juga sangat sempurna, tubuhnya tidak ada kekurangan sama sekali. Hanya saja karakternya yang agak sedikit aneh. Selain itu, dia sangat sempurna. Tetapi seorang lelaki yang sangat sempurna seperti itu datang ke kamarnya dan membuka kancing bajunya di hadapannya. Dia mau ngapain? Ravindra tidak tahu dengan isi hati dan apa yang sedang dipikirkan Isabel. Dia selama ini tidak pernah peduli dengan penampilannya. Hanya saja banyak sekali wanita yang ngiler dengan wajahnya. Alasan kenapa ia bisa menyukai Dina adalah karena pada saat itu hanya Dina satu-satunya wanita yang tidak tergiur dengan wajahnya. Tetapi sekarang ia tidak begitu peduli dengan wanita yang ada di depannya. Ini yang sedikit tergiur dengan tubuhnya. Memang benar kalau Isabel menelan ludahnya, tetapi dalam beberapa saat saja ia sudah bisa mengontrol perasaannya. Lalu dengan sangat gugup ia berkata kepada Ravindra, Aku sudah mau istirahat. Tentu saja aku mau ganti pakaian. Emangnya kamu sedang memikirkan apa? Ravindra pun langsung membalikkan badan dan mengganti pakaiannya. Lalu membuka lemari bajunya dan mengeluarkan jas Armani-nya. Ganti baju malam-malam begini? Ngapain dia ganti baju? Isabel sedikit bengong. Kamu mau pergi kemana? Ravindra membelakangi Isabel dan jarak mereka juga lumayan jauh. Isabel hanya bisa melihat dan memastikan kalau tubuhnya sangat sempurna, tetapi ia sama sekali tidak bisa melihat perasaan yang sedang dirasakannya. Iya, aku mau pergi menemui klien. Ravindra segera mengganti pakaiannya. Mendengar Ravindra ternyata mau keluar rumah, Isabel pun merasa sangat lega. Kalau tidak, ya benar-benar tidak tahu harus bagaimana tidur di kamar yang sama dengan Ravindra. Ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Ravindra mengerutkan keningnya dan melihat ke arah Isabel. Isabel berpikir sebentar, lalu dengan terpatah-patah berkata, jangan minum terlalu banyak, cepat pulang ke rumah. Walaupun kata-kata ini sangat simpel, tetapi di telinga Ravindra kata-kata ini sangat hangat. Sudah tahu, Ravindra pun berjalan keluar dari kamar.
Ia sudah selesai mengganti pakaiannya, lalu ia pun melihat ke arah Isabel dengan wajahnya yang penuh dengan karisma. Hati Isabel sebenarnya terasa tidak begitu enak. Ia memakai baju yang membuat begitu tampan. Ditambah lagi ekspresi wajahnya yang bahagia. Kelihatannya ia mau pergi ketemu orang penting. "Kamu cepat tidur." Ravindra mendengar Isabel yang sedang berbicara sendiri. Dan ketika ia berbicara dengan Isabel, ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit lebih serius. Isabel pun terbaring di kasurnya dan menganggukkan kepalanya. Melihat Isabel yang begitu nurut, Ravindra pun melihatnya dan sedikit tidak sampai hati lalu berkata, "Mau ikut dengan aku tidak?"